Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita boleh berjumpa kembali pada hari ini, Jumat 28 April 2023. Kita patut bersyukur kepada Tuhan oleh karena kemurahan-Nya, kita masih diberi kesempatan untuk dapat melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini. Nah saudara-saudaraku, saya mengajak kita untuk lebih dalam lagi merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami seperti di surga. Ya Bapa, hari ini kami rindu kembali untuk mendengar renungan firman Tuhan. Berfirmanlah bagi setiap kami, urapi kami. Kami rindu Engkau yang menguasai, memenuhi pikiran kami, sehingga hati kami sepenuhnya taat kepada perintah-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau bersama-sama dengan kami, Engkau yang mengajar kami, sehingga kami boleh penuh oleh firman dan penuh oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami sebagai bejana untuk Tuhan pakai. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita boleh bersama-sama mendengar firman Tuhan pada hari ini yang berjudul Sikap Mendua Hati. Kita akan membaca Alkitab kita di dalam Yeremia 44 ayat 2-10. Mari kita membuka Alkitab kita bersama, saya akan membacakannya bagi kita semua. Nubuat terakhir dari Yeremia ke Mesir. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Kamu telah mengalami segenap malapetaka yang telah kudatangkan atas Yerusalem dan atas segala kota Yehuda. Sungguh, semuanya itu kini sudah menjadi reruntuhan dan tidak ada seorang pun diam di sana. Itu disebabkan oleh kejahatan yang telah mereka lakukan untuk menimbulkan sakit hatiku, yakni mereka pergi membakar korban dan beribadah kepada Allah lain yang tidak dikenal oleh mereka sendiri, oleh kamu atau oleh nenek moyangmu. Terus-menerus aku telah mengutus kepadamu semua hambaku para nabi, dengan mengatakan, janganlah hendaknya kamu melakukan kejijikan yang aku benci itu. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memperhatikan, supaya berbalik dari kejahatan mereka dan tidak membakar korban lagi kepada Allah lain. Sebab itu kehangatan amarahku dan murkaku telah tercurah dan membakar kota-kota Yehuda dan jalan-jalan Yerusalem, sehingga menjadi reruntuhan dan tempat tandus, seperti yang ternyata sekarang ini. Maka sekarang beginilah firman Tuhan Allah semesta alam, Allah Israel. Mengapakah kamu mendatangkan celaka besar kepada dirimu sendiri? Kamu mau melenyapkan laki-laki, perempuan, anak-anak dan bayi dari Yehuda dengan tidak meninggalkan sisa apapun. Mengapa kamu mau menimbulkan sakit hatiku dengan perbuatan tanganmu, yakni membakar korban kepada Allah lain di tanah Mesir yang kamu masuki untuk tinggal sebagai orang asing di sana? Mengapa kamu mau menjadi kutuk dan aib di antara segala bangsa? Ayat ke-10. Mereka tidak remuk hati sampai kepada hari ini. Mereka tidak takut dan tidak mengikuti Tauratku dan ketetapanku yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu. Amin. Saudara-saudaraku, melalui bacaan firman Tuhan hari ini, kita boleh belajar bagaimana ketika kita menjauhkan diri ataupun lari dari kasih Allah yang sempurna, maka kita sudah dekat kepada berhala. Begitulah kisah yang terjadi antara umat Allah yang tersisa di Yerusalem yang pergi ke Mesir dan lari dari kasih kebaikan Allah, dan mereka memiliki kepercayaan baru dan berhala di Mesir. Saudara-saudaraku, Yeremia sebagai hamba Tuhan yang setia selalu menegaskan kepada bangsa yang tegar hati ini akan kedaulatan Allah atas mereka.
Sesungguhnya Allah berhak untuk mengatur hidup mereka, karena Dialah yang mengasihi mereka dengan sempurna dan memberikan rancangan kebaikan kepada mereka. Saudara-saudaraku, sebagai umat yang percaya akan kasih Allah yang sangat besar, maka kita juga wajib menjaga kasih-Nya yang sempurna tersebut dengan tidak melakukan berhala. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang menyebutkan arti mendua hati adalah bimbang dan ragu. Sehingga setiap orang yang mendua hati dalam hal apapun adalah orang yang kehidupannya dipenuhi oleh kebimbangan ataupun ketidakpercayaan. Dan kita ketahui bahwa segala sesuatu yang merupakan berhala merupakan lawan dari kasih Allah, yang merupakan alat atau media yang bisa memisahkan kita dengan kasih-Nya. Dan hal ini sikap yang mendua hati. Kita jangan menganggap berhala sebagai menyembah seperti yang dilakukan oleh bangsa yang tidak kenal Allah dan mereka yang mengorbankan manusia untuk dewa-dewanya. Namun berhala di dalam kata sederhana ada di dalam kacamata Tuhan. Ketika kita lebih percaya kepada kekuatan kita ataupun kepada rencana-rencana kita yang lebih baik daripada diri sendiri dan rencana Allah untuk kita. Ataupun dengan kata lain, kita tidak percaya kepada firman Tuhan. Saudara-saudaraku, jika hal ini terjadi di dalam hidup kita, ketika kita menjadikan diri kita melebihi Allah, maka hal itu adalah berhala dan menodai kasih Allah. Saudara, ketika kita memiliki hati yang bercabang dalam hidup kita, kita tidak akan tenang. Iman dan ketakutan tidak bisa tinggal bersama-sama. Jika kita percaya kepada Tuhan, maka percayalah dengan sepenuh hati, sehingga tidak ada ruang sedikit pun untuk khawatir menguasai pikiran kita. Kepercayaan kita kepada Tuhan haruslah penuh, supaya kita menerima apa yang kita doakan dan harapkan. Tuhan menghendaki kita serius dan fokus saat menaruh pengharapan kepadanya dan mengabaikan godaan-godaan yang datang untuk membelokkan iman percaya kita. Saudara-saudaraku, kita percaya kepada Tuhan Yesus, tetaplah percaya kepadanya. Sekali Yesus, tetaplah Yesus. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan yang dapat kita dengar pada hari ini, saudara-saudaraku. Mari kita mantapkan kepercayaan kita, jangan ragu kepada firman Tuhan, kepada janjinya yang teguh di dalam kita. Kita percayakan seluruh hidup kita hanya kepada Tuhan. Biarlah Dia yang menguasai, mengendalikan hidup kita. Kita boleh berserah hanya kepada kehendak Allah. Amin. Mari kita satukan hati dan kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Ampuni kami Tuhan, selama ini kami mendua hati. Kami kadang tidak sabar, tidak percaya, ataupun ragu kepada firman-Mu. Kami memiliki berhala di dalam hidup kami. Ampuni kami, kuduskan kami kembali ya Bapa. Kami rindu hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kami percaya bahwa Roh Kudus yang membawa kami masuk dalam kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami berdoa, berkati aktivitas sepanjang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi, semangat beraktivitas. God bless you all.